Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Reni. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini Bu? Ada, Neng. Iya, terima kasih. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri secara singkat? Nama Ibu Ishartika sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Suci Kaler. Motivasi buat Bu Reni yang sekarang ikut CGP, mudah-mudahan Bu Reni lebih meningkatkan lagi mutu pelajaran di SDN 2 Suci Kaler. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya dan motivasi untuk saya. Baiklah, pertanyaan yang pertama Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kasus-kasus yang merupakan dilema etika yaitu dilema etika berarti terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan atau disebut benar dan benar. Kemudian untuk bujukan moral berkaitan dengan keputusan benar atau salah, walaupun memang terkesan benar melawan benar sehingga perlu ketelitian untuk menentukan apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Baik, jadi saya simpulkan Ibu terkadang mengalami dilema etika ataupun bujukan moral. Iya. Baiklah. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah tersebut. Setelah itu barulah kita pelajari dan mencari beberapa solusi dan kita pilih solusi terbaik bagi yang mempunyai kasus tersebut ataupun sekolah. Baik, mungkin saya simpulkan yang pertama Ibu akan mengidentifikasi masalah, lalu Ibu akan mencari beberapa solusi yang terbaik. Iya. Baiklah, terima kasih. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jika mempunyai suatu permasalahan, kita akan mencari penyebabnya permasalahan itu. Apa saja dan apakah penyebabnya? Itu dari yang mempunyai kasus atau dari sebab-sebab yang lain. Dan dari beberapa identifikasi itu, kita mengajak berdiskusi pada rekan-rekan untuk membantu saya sebagai kepala sekolah. Dan saya pun sadar bahwa yang saya akan putuskan sendiri itu belum tentu yang terbaik untuk semuanya. Karena dalam mengambil keputusan itu haruslah benar-benar bijak. Jadi memang diperlukan diskusi. Betul sekali Bu. Jadi setelah Ibu mengidentifikasi masalah, lalu menyelidiki masalah itu, memberikan solusi dan mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Bagus sekali ya Bu. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang paling efektif kita mengajak diskusi ataupun musyawarah dan tidak diputuskan secara sendiri atau mengambil keputusan sendiri secara otoriter. Tapi kita akan berdiskusi dulu. Setelah teridentifikasi masalah dari yang punya kasus, lalu kita berdiskusi melalui alasan dan menyelidiki penyebab masalah itu. Alasannya apa? Setelah itu kita mengetahui alasan-alasan tersebut, mengapa sampai terjadi hal itu. Maka setelah itu kita mencari beberapa solusi yang menguntungkan kedua belah pihak agar tidak ada yang tersinggung keduanya. Iya, betul sekali ya Bu. Bagus sekali gagasan Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam kasus ini rasa keadilan, rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua guru atau semua orang, ya.
timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang, pemikiran dan pemahaman juga. Jadi mungkin di sini Ibu akan mengambil berdasarkan rasa keadilan dan kebajikan untuk mengambil keputusan. Iya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Secara aturan sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain. Semua itu perlu adanya pemikiran jernih serta argumentasi yang kuat. Langsung menyelesaikan di tempat dengan mencatat di buku-buku pembinaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan permasalahannya. Karena penyelesaian masalah itu lebih cepat, lebih baik. Betul sekali Bu. Segala permasalahan itu harus diselesaikan karena lebih cepat, lebih baik akan selesai ya Bu. Betul sekali Ibu. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Pimpinan dibantu oleh Dewan Guru, tim pengembangan karakter, dan wali murid. Pimpinan dibantu para rekan kepala sekolah, para guru yang sudah mengalami dilema ITK. Jadi mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa Ibu berkolaborasi terhadap semua warga sekolah ya. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan universal. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak? Ya, kebetulan ada waktu luang, insya Allah saya akan bisa untuk melayani wawancara ini. Baik, terima kasih. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri secara singkat Pak? Ya, perkenalkan nama saya Undang Koswara. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah di SDN 5 Situgede. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ketika saya mengidentifikasi, saya lihat dari kondisi di lapangan ataupun saya mendapatkan masukan-masukan dari warga sekolah, baik itu dari guru, dari siswa ataupun dari warga masyarakat, orang tua siswa yang ada di forum-forum seperti saya mengadakan forum untuk kegiatan di guru, komunitas belajar, saya mengadakan forum pertemuan dengan para siswa sehingga saya mendapatkan informasi-informasi yang didapatkan dari mereka tentang permasalahan baik itu dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan itu intinya dari kolaborasi mungkin ya Bapak. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, jadi ketika saya menghadapi disebut dengan dilema etika ataupun bujukan moral, maka saya untuk menyelesaikannya saya berkolaborasi dengan para guru untuk menyampaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan permasalahan itu saya meminta kepada mereka untuk memberikan solusi-solusi ataupun saya memberikan solusi yang saya hadapi itu dengan berbagai solusi dengan mempertimbangkan berbagai peraturan yang telah diadakan oleh pemerintah. Saya sampaikan peraturan itu sehingga ketika guru ataupun warga sekolah ada yang dilema etika dan bujukan moral, mereka bisa menyadari bahwa kita ini harus mengikuti satu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, pada intinya yaitu pertama mengidentifikasi masalah, lalu mungkin mencari solusi-solusi terbaik ya Bapak.
Baik, itu bagus sekali ya Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Nah, langkahnya pertama misalkan kalau ada nih antara guru yang bermasalah saya, maka saya akan panggil guru tersebut dan saya akan meminta klarifikasi kepada guru tersebut kenapa mereka melakukan hal seperti ini. Lalu saya sampaikan kepada mereka tentang sebuah aturan sehingga mereka menyadari ada hal-hal yang salah dari langkahnya itu, dan ini disangka ada kolaborasi. Bahkan saya juga meminta kepada guru ataupun kepada warga sekolah untuk solusinya itu untuk diterapkan sehingga tidak ada permasalahan yang dilakukan oleh guru tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, bagus sekali ya langkah-langkah yang Bapak ambil. Yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, jadi yang efektif dari dilema etika yang saya itu adalah ternyata musyawarah. Jadi musyawarah saya dengan para guru. Jadi ketika misalkan saya bermusyawarah dengan para guru, menyampaikan berbagai hal ataupun menyelesaikan berbagai permasalahan, di sini menghasilkan win-win solution. Jadi solusinya ini adalah solusi yang bisa diterima karena dalam penyelesaiannya ini tidak ada orang yang dikalahkan. Mungkin seperti itu. Ya, bagus sekali Bapak ya. Jadi sebelum mengambil keputusan harus ada rasa kebajikan dan keadilan ya Bapak. Iya. Betul sekali. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Kebetulan misalkan gini ya, kalau misalkan saya melihat ada dilema etika ataupun maka saya akan menegurnya. Jadi saya akan lihat situasi dan kondisinya ini, apakah ini penyelesaiannya harus hari ini, maka saya ambil langkahnya hari ini. Namun ketika ini harus ada rentan waktu untuk melihat situasi kondisi psikologi dari guru ataupun warga sekolah, maka saya akan mencari waktu yang tepat. Kebetulan di sekolah saya kan ada disebutnya komunitas belajar, di mana dilakukan pertemuan sebulan sekali. Nah, di sini saya sebagai sarana untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan itu kepada mereka ataupun untuk menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi ada waktu setiap minggu yang saya lakukan untuk pertemuan itu sebagai sarana untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik dilema etika ataupun bujukan moral yang dihadapi oleh sekolah. Mungkin seperti Ya, itu. benar Bapak ya. Karena mungkin menyelesaikan masalah itu memang lebih cepat, lebih baik ya Pak ya. Bagus. Pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kebetulan orang-orang misalkan ada yang yang bisa membantu itu diantaranya adalah guru itu sendiri. Ada guru yang berinovasi, ada guru yang berinisiatif dalam kegiatan yang ketika mereka diajak berkolaborasi mereka sangat responsif sehingga mereka bisa membantu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ada juga kebetulan saya dengan warga sekolah ini selalu bertemu, misalkan saya dengan komite sekolah, dengan orang tua siswa, sehingga di sini saya selalu berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, sehingga solusi pun mereka kadang-kadang memberikan solusi yang terbaik untuk sekolah, seperti itu. Baik, bagus sekali Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pada intinya kita dari tadi perbincangan dari awal sampai detik ini, mungkin yang saya bisa ambil pelajaran bahwasanya bermusyawarah itu adalah langkah yang sangat bagus ataupun efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Karena dengan bermusyawarah untuk mencari mufakat, karena kita kan dari Indonesia juga musyawarah itu sangat
utamakan sebagai kebudayaan ataupun bangsa Indonesia yang ini. Jadi akan menghasilkan win-win solution. Jadi musyawarah adalah langkah yang baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak, sangat bagus sekali ya. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung saya dalam wawancara ini untuk tugas di CGP. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.